Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Widodo, berasal dari UPBJJ Jakarta, jurusan Ilmu Komunikasi. Yang terhormat Ibu Septina Lisdayanti selaku tutor Bahasa Indonesia Universitas Terbuka, serta rekan-rekan yang berbahagia, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya saya dapat menjelaskan topik kali ini mengenai COVID-19. Saya akan menyampaikan betapa bahayanya COVID-19 kepada masyarakat umum. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, hingga menyebabkan kematian. COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2, yaitu virus sejenis baru dari coronavirus atau kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus corona bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu, atau infeksi sistem pernapasan dan paru-paru, seperti pneumonia. CDC dan WHO menyatakan COVID-19 juga bisa menular melalui aerosol atau partikel zat di udara. Meski demikian, cara penularan ini biasanya terjadi dalam prosedur medis tertentu, seperti bronkoskopi, intubasi endotracheal, isap lendir, dan pemberian obat hirup melalui nebulizer. Gejala awal infeksi COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak atau berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut di atas muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus COVID-19. Gejala COVID-19 bisa muncul dalam 2 hari sampai 2 minggu setelah seseorang terinfeksi virus penyebabnya. Sebagian penderita juga mengalami hypoxia, yaitu penurunan oksigen tanpa adanya gejala lain. Selain itu, beberapa laporan kasus juga menyebutkan sebagai pasien COVID-19 dapat mengalami ruam kulit. Pada beberapa penderita, COVID-19 tidak dapat menimbulkan gejala sama sekali. Orang yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19 melalui pemeriksaan RT-PCR namun tidak mengalami gejala disebut sebagai kasus konfirmasi asimptomatik. Penderita ini tetap bisa menularkan COVID-19 ke orang lain. Saat ini, Indonesia sedang menjalankan program vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Sampai Juni 2022, data menunjukkan 96,6% penduduk telah menerima vaksin dosis pertama dan sekitar 80,91% telah menerima vaksin dosis kedua. Tambahnya sebanyak 23,59% penduduk sudah menerima vaksin booster. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk membangun kekebalan tubuh terhadap virus corona, sekaligus membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Makin banyak orang yang divaksinasi, makin cepat penularan COVID-19 terputus. Selain itu, kondisi ekonomi yang terdampak oleh pandemi juga akan pulih. Agar tujuan-tujuan di atas tercapai, vaksin COVID-19 kini diberikan pada anak usia 6-18 tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui. Sedangkan bagi orang yang dengan riwayat penyakit atau kondisi kesehatan tertentu, pemberian vaksin harus disertai izin dari dokter. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata atau kurang, wali topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.